Mari umat Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Namanya Tuhanku, pengarah yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Amin. Mari saudara, deklarasikan bahwa saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari nikmati hadirat Tuhan. Ini pengucapan syukur kami buat Anda. Kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus yang hebat dalam kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
Tuhan
Kaulah Yesus, Kaulah
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur, kita berkumpul kembali, kita beribadah meskipun secara online, tapi saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara bagi setiap kehidupan kita. Dan saudara, kami terus menganjurkan untuk kita terus melakukan protokol kesehatan, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Di dalam keadaan hari-hari ini, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya berdampak untuk pribadi kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita dan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan buat kami. Hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami melihat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bahkan Engkau yang terus menguatkan kami, Engkau yang terus memampukan kami melewati segalanya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kemenangan, dan di dalam Engkau kami memiliki segalanya. Hari ini kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Untuk Engkau menaruhkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan biar firman-Mu bertumbuh dan mengerjakan sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat suatu firman Tuhan bahwa kita itu di dalam hidup ini memiliki Bapa. Bapa yang baik. Bapa yang baik yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, menjawab doa-doa kita, tetapi Dia juga adalah Bapa yang mengajarkan kita, Bapa yang menuntun kita di dalam segala kebenarannya. Saudara, Bapa adalah suatu figur yang diperlukan oleh banyak orang, dan terkadang kalau kita lihat permasalahan dunia hari-hari ini, karena generasi ini adalah generasi yang fatherless. Kalau kita lihat banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, banyak orang yang mungkin jatuh di dalam narkoba, jatuh di dalam seks bebas, jatuh di dalam penyimpangan seksual dan lain-lain. Kejahatan apapun juga saudara disebabkan karena banyak orang yang tidak memiliki figur bapa, figur orang tua di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki figur yang hancur di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, ternyata masalah ini adalah masalah yang sama yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Perjanjian lama sebelum diakhiri disimpulkan dengan ayat ini, disimpulkan dengan masalah ini, ya. Dan masalah ini kita bisa lihat jawabannya ada di dalam perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru itu digenapi, itu dijawab lewat kehadiran Yesus. Masalah apa saudara? Kalau kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perjanjian lama ditutup dengan kesimpulan ini. Ditutup dengan masalah ini saudara. Ditutup bahwa di dalam perjanjian baru akan datang waktunya bahwa aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Bukan Nabi Elia yang membawa hukuman, ya, bukan Nabi Elia yang menurunkan api dari langit. Tetapi di sini dikatakan Nabi Elia yang membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Ternyata ini adalah masalah yang ditemukan yang mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya di dalam perjanjian lama. Sehingga perjanjian lama ditutup dengan satu kesimpulan, hati bapa harus kembali kepada anak, dan hati anak harus kembali kepada bapa. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus datang menyembuhkan orang, Yesus datang mengusir setan, Yesus datang mati di atas kayu salib buat setiap kita. Tapi Yesus datang, tujuan utama, tugas utamanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk merepresentasikan Bapanya, untuk menunjukkan Bapanya kepada dunia ini, untuk mengembalikan saudara, mengembalikan figur Bapa, mengembalikan Bapa yang diperlukan. Karena manusia pada saat itu mereka kehilangan figur ini. Manusia pada saat itu mereka hancur, mereka melakukan semua kegiatan mereka dan banyak masalah, penuh dengan masalah saudara. Kalau kita lihat, karena mereka tidak punya figur ini.
Dan Yesus datang untuk menyatakan Bapaknya. Yesus datang untuk merepresentasikan Bapa kepada dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yesus berkata, ketika Filipus mau meminta tunjukkan Bapa, Yesus bilang, kamu tuh udah ada sama-sama aku. Aku ini ada untuk menyatakan Bapa, menunjukkan Bapa kepada kamu. Yohanes 12 ayat 49 dikatakan, sebab aku berkata-kata, Yesus berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Yesus tidak mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang dia lihat Bapanya katakan. Apa yang dia lakukan adalah apa yang dia lihat Bapanya lakukan. Saudara, Yesus datang untuk merepresentasikan Bapa. Yesus menyembuhkan orang, Yesus membuat mujizat, tetapi di atas semuanya, dia ingin menunjukkan, dia ingin mengembalikan figur ini. Apa yang dunia perlukan. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan ini terputus. Hubungan apa? Hubungan Bapa dengan anak. Bapa yang bisa berjalan setiap hari bersama-sama dengan anaknya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Tuhan berjalan setiap hari dengan Adam, ya, di dalam alam kemuliaannya, di dalam hadiratnya, saudara. Dan ini yang kehilangan. Hubungan ini yang hilang, sehingga Yesus datang untuk menyatakan Bapa. Kalau saudara ingat ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina dan mau dilemparkan batu, apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, kalau engkau tidak pernah berbuat dosa, lempari wanita ini terlebih dahulu dengan batu. Dan tidak ada yang berani melempari wanita ini dengan batu. Yesus membela wanita ini. Dan saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia menunjukkan apa yang Bapa lakukan. Yang Bapa lakukan terhadap anaknya, dia tahu anaknya salah, dia tahu anaknya gagal, tapi dia ada di situ untuk membela anaknya. Dia ada di situ untuk berdiri bagi anaknya. Dan dia berkata kepada wanita ini, kemana mereka yang mau melempari kamu dengan batu? Aku pun tidak menghukum kamu. Aku yang tidak berbuat dosa. Aku yang kudus, tapi aku di sini berdiri sebagai Bapamu. Dan bukan untuk menghukum kamu, tapi untuk menyelamatkan kamu. Saudara, Yesus datang untuk menunjukkan ini loh hatinya Bapa. Hatinya Bapa menyembuhkan orang. Hatinya Bapa membuat mujizat. Hatinya Bapa menolong orang yang mungkin orang itu terikat dengan dosa, terikat dengan iblis. Saudara, itulah hatinya Bapa. Dan Yesus datang untuk mengembalikan hati Bapa itu. Makanya dia katakan, aku satu-satunya jalan, aku satu-satunya kebenaran, aku satu-satunya hidup. Aku ini kenyataan Bapa, aku ini kehidupan Bapa, aku ini jalan untuk kamu mengalami Bapa. Dan dia katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, mengalami Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain dia mau bilang gini, aku ini adalah Bapa. Aku mau menunjukkan Bapa itu seperti apa. Karena yang kamu perlukan adalah kehadiran Bapa. Saudara, manusia tidak memerlukan lebih banyak aturan atau lebih banyak tuntutan dalam kehidupan ini. Terkadang dalam hidup ini, manusia lebih butuh. Kebutuhan manusia adalah untuk lebih dikasihi, lebih dimengerti. Dan Bapa datang untuk mengasihi mereka, untuk menyelamatkan manusia. Inilah masalah di dalam perjanjian lama, yang di dalam perjanjian baru kita bisa lihat penggenapannya di dalam Kristus. Yesus datang menjadi manusia, merepresentasikan siapa Bapa itu. Saudara, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia terlalu mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya, saudara. Tetapi karena Dia terlalu mengasihi kita, Dia gak mau meninggalkan kita terus apa adanya. Dia terlalu mengasihi kita untuk meninggalkan kita terus ada di dalam kelemahan kita, terus ada di dalam dosa kita, kekurangan kita. Dia mau mengubahkan kehidupan kita.
Sehingga dia bukan hanya Bapa yang menyelamatkan kita, tapi dia juga Bapa yang mengajar setiap kita. Dia Bapa yang menuntun setiap kita. Disiplin merupakan bukti bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 7-8, saudara, disiplin itu menunjukkan bahwa kita itu miliknya Tuhan. Nah, seringkali ini masalahnya. Karena gambaran yang salah di dunia ini, kita menggambarkan begitulah cara Bapa kita di surga mendisiplinkan kita. Karena kita melihat gambaran yang salah pada Bapa yang ada di dunia. Pada figur yang mungkin orang nggak punya figur ini di dunia, saudara. Sehingga kita menggambarkan itulah cara Bapa di surga mendisiplinkan kita. Seringkali disiplin bukanlah menjadi suatu momen di mana orang tua dapat berbicara dengan baik dan mengajarkan anaknya. Tetapi disiplin akhirnya menjadi suatu ledakan impulsif. Ledakan itu adalah ledakan untuk memuaskan emosi dari orang tua dan bukan untuk anak. Tujuannya bukan untuk anak, hanya untuk kepentingan orang tua, untuk memuaskan ledakan emosi mereka. Mungkin karena anak mereka yang nakal, anak mereka yang dibilangin gak mau denger gitu ya saudara ya. Nah, ledakan ini secara tidak langsung berkata, kalau anak itu tidak melakukan kehendak saya akan tunjukkan kepada mereka, saya akan tunjukkan kepadanya siapa bosnya. Siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih hebat. Kenapa orang tua marah sampai meledak-ledak? Karena dia tidak mau anaknya tidak mendengarkan dia. Kamu harus tahu, saya ini bosnya. Saya orang tua kamu. Itu sebabnya orang tua yang lebih kuat seringkali berteriak lebih keras atau memukul anaknya. Apa yang kita lakukan sebenarnya adalah mendisiplinkan mereka dengan apa? Dengan kemarahan. Ledakan dan amarah tidak ada hubungannya dengan kepedulian dan kasih. Coba saudara pikirkan sejenak. Tidak ada hubungannya dengan kasih kita kepada anak itu. Memukul ataupun ledakan kata-kata tidaklah membentuk hati seorang anak dengan benar. Malah seringkali reaksi impulsif tersebut merusak maksud kita. Karena akhirnya malah menjadi ajang untuk kita melampiaskan emosi kita. Melampiaskan kemarahan kita. Mungkin sebagai orang tua kita perlu mengambil waktu sejenak. Ketika kita lagi emosi, saudara, ketika kita sepertinya saya mau marah, saya mau tunjukin sama anak saya, kamu harus dengerin saya. Bagaimanapun ceritanya, kamu harus dengerin saya. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua harus ambil waktu sejenak. Tenangkan diri kita. Menata hati kita kembali. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa pendisiplinan bukanlah buat kita, tetapi buat anak. Kita harus tegas tetapi tidak marah. Penuh belas kasihan, tetapi tidak ceroboh. Dan seringkali, karena gambaran yang salah ini, kita melihat itulah cara Bapa di sorga mendisiplinkan kita. Dengan amarahnya, dengan ledakan emosinya. Sehingga banyak orang berpikir masalah yang mereka hadapi, itu adalah didikan dari Tuhan. Itu adalah hajaran Tuhan, pukulan Tuhan. Saudara, saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Kalau kita lihat dalam Yakobus, dia tidak memberikan kita pencobaan. Ya, dia bukan Bapa yang menghukum kita, menghajar kita dengan masalah kehidupan. Saudara, saya nggak bilang masalah kehidupan tidak mendidik kita. Saya percaya masalah kehidupan ada porsinya untuk mendidik kehidupan kita. Tetapi Tuhan mendidik kita dengan caranya dia. Dan Yesus datang untuk menunjukkan gambar ini. Yesus datang, ya ketika dia ada di dunia ini, dia memiliki murid-murid. Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, berjalan bersama dengan murid-muridnya, makan bersama mereka, tidur bersama mereka. Dan dia mengajari mereka dengan tidak henti-hentinya. Dia mengajarkan mereka. Dalam Yohanes 15 ayat 1-3 dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu."
Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, dan Bapakulah pengusahanya. Ya, saudara, jadi Bapa di sini menunjukkan dirinya sebagai pengusaha, sebagai pemilik kebun anggur ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa yang dilakukan? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam bahasa aslinya, kata membersihkan di sini sama dengan kata memotong. Dasar katanya ya, saudara, dasar katanya itu sama. Kata membersihkan dan kata memotong itu memiliki dasar kata yang sama. Pendisiplinan atau pemangkasan terjadi ketika dia berbicara kepada kita. Menakjubkan, saudara, kalau kita lihat ayat yang ketiga dikatakan kamu memang sudah bersih karena apa? Kamu bersih karena apa? Karena firman yang aku sampaikan kepada kamu. Karena firman yang aku katakan kepada kamu. Firman yang dia berikan kepada kita, perkataannya dia, itu membersihkan kita, saudara. Sehingga sangat menakjubkan kebenaran ini, karena pendisiplinan Tuhan mengajar kita bukan dengan keadaan buruk, sebagai wujud pendisiplinannya dia. Bahasa Yunani dari kata-kata ini, ya saudara, bagus ya, dibilang bahwa diangkat. Yang tidak berbuah itu diangkat, ya. Takes up to himself every fruitless branch. Dia tidak membuang ranting-ranting ini, tetapi dia membawa ranting-ranting ini kepada dirinya dia sendiri. Sebagai Bapa yang bijaksana, Bapa yang mengasihi, dia mengangkat ranting-ranting ini. Karena kenapa? Ranting-ranting ini jatuh, saudara. Kalau dia jatuh, dia tidak bisa berbuah. Dia harus diangkat kepada posisinya, kembali ke tempatnya, kena sinar matahari yang baik, dan dia bisa kembali berbuah. Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang ketika kamu tidak berbuah dan dia membuang kamu. Ketika kamu tidak berbuah, dia akan mengangkat kamu kepada dirinya. Lihat bagaimana Bapa yang baik melakukannya, saudara. Dia mengangkat kamu kepada dirinya, dan dia membersihkan kamu dengan perkataannya. Kamu sudah bersih karena firman. Kamu bersih karena firman yang kusampaikan kepada kamu. Saudara, ini yang Tuhan mau lakukan kepada setiap kehidupan kita. Sehingga kalau ketika saudara ada di dalam masalah, buka hatimu untuk firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kamu. Kalau saudara adalah orang tua di sini, mana yang saudara pilih? Saudara pilih ngomongin anak saudara atau pilih mukulin anak saudara? Saudara memilih untuk melampiaskan emosimu hanya untuk kepentinganmu? Apa saudara memikirkan anak saya harus berubah supaya dia menjadi anak yang baik? Kalau saya cuma marah-marah, dia nggak ngerti maksud saya. Saya harus omongin dia dengan baik-baik. Saudara, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Saya percaya ini bukan hati Bapa kita untuk menghukum kita dengan masalah, dengan pergumulan, saudara. Masalah dan pergumulan selama kita hidup di dunia ini pasti ada. Tetapi Bapa kita selalu memberikan firman supaya di tengah masalah dan pergumulan itu kita terus menjadi bersih, saudara. Kita dibersihkan. Tujuannya satu, supaya kita berbuah-buah banyak. Bukan hanya daunnya yang lebat, kalau nggak diangkat, saudara. Mungkin daunnya lebat tetapi tidak berbuah. Tuhan nggak mau kita cuma penuh dengan daun, saudara. Saudara, kalau ingat cerita Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun. Ya. Manusia sebelum ada Yesus menutupi ketelanjangan mereka, menutupi dosa mereka dengan daun yang mungkin orang katakan itu agama, ya, mungkin korban yang mereka berikan dan lain-lain. Dan itu yang manusia lakukan di luar Yesus, mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan perbuatan baik, dengan pelayanan, dan lain-lain. Tapi ternyata saudara, itu tidak bisa menutupi. Ya, Yesus harus datang. Bapa datang dan memanggil Adam dan Hawa, dan memberikan mereka apa? Kulit binatang. Dan itu berbicara korban Kristus bagi setiap kita.
Tuhan gak mau kita hanya penuh dengan daun. Kita hanya penuh dengan kesibukan pelayanan, dengan hal-hal yang menurut kita baik. Tuhan mau kita benar-benar berbuah. Dan untuk berbuah, kamu harus dibersihkan. Untuk berbuah, saudara harus mau terus membuka hatimu, mengizinkan firman mengajari engkau, mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan terlalu sayang sama kita untuk membiarkan kita terus menjadi orang yang susah, membiarkan kita terus menjadi orang yang musuh semua orang. Di kantor kayaknya jabatan kita nggak bisa naik hanya karena mungkin kita susah diomongin, saudara. Hanya karena mungkin kalau diomongin kita langsung ngambek gitu ya, langsung marah, nyalahin orang, saudara. Ini waktunya kita menjadi orang-orang yang gampang untuk diajar. Izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan membersihkan kita dengan firman-Nya. Ayat yang terakhir Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Sama-sama katakan di rumah, lemah lembut. Terimalah dengan hati yang lemah lembut. Apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang membersihkan engkau. Tuhan mau membersihkan kita supaya apa tadi? Kita gak hanya sekedar penuh dengan semua yang menurut mata, kayaknya saya ini baik, kayaknya saya pelayanan, kayaknya saya orang yang taat beribadah dan lain-lain. Saudara, Tuhan perlu buah. Kita harus berbuah supaya apa? Buah kita dinikmati oleh banyak orang. Kita harus punya hati yang mau diajar. Buka hati kita dengan hati yang lemah lembut. Biarkan firman itu tertanam dalam kehidupan kita. Firman yang menyelamatkan jiwa kita. Kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Hari ini Tuhan mau membersihkan kehidupan kita. Bukan dengan cara yang mungkin dulu kita pikirkan. Dia Bapa yang baik. Dia mau hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dia mau mengangkat kita dari kesulitan kita. Dia mau mengangkat kita dari mungkin masa lalu kita yang buruk. Dari mungkin lumpur dosa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, Dia mau menyelamatkan jiwamu. Izinkan firman Tuhan terus berbicara dan mengajari engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Aku percaya hadirat-Mu ada dimanapun kami berada hari ini. Di rumah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan peluk kami dengan hadirat-Mu. Engkau Bapa yang baik. Dan kami mau terus membuka hati kami, memiliki hati yang lembut untuk Engkau berbicara dan mengajari kami Tuhan. Yang kami perlukan adalah Engkau. Seringkali masalah dalam kehidupan kami, sumber jawabannya hanya ada di dalam Engkau. Hanya ada di dalam firman-Mu Tuhan. Ketika kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri, hari ini kami mau berserah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan bagi setiap kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan ada atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan lewat persembahan online. Dan saya berdoa biar setiap kita ya yang memberi, kita percaya bahwa tangan Tuhan ada atas kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat itu berhasil. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, kita percaya bahwa ada kekuatan Tuhan. Ada roh Tuhan yang memampukan kita, sehingga tadi kita bisa berbuah-buah banyak. Dan untuk kegiatan ibadah, minggu depan kita masih akan tetap beribadah secara online. Saudara, sampai kita melihat lagi perkembangan dan pengumuman dari pemerintah. Saya terus berdoa supaya kita terus ada di dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Dan kita juga terus berdoa buat setiap jemaat yang sakit. Hari ini kita terima kesembuhan. Firman Tuhan menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Terus semangat jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan terus mengikuti kehidupan kita. Kita akan berdoa buat persembahan dan saya akan akhiri dengan doa berkat. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap persembahan kami. Kami mengucap syukur, ini adalah tanda cinta kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami memberi dengan hati
yang penuh dengan sukacita kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka sentuh dengan tangan mereka, Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Hari ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang terikat hari ini dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan Tuhan, kami terima anugerah-Mu yang sempurna atas kehidupan kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.